semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Manchester United siapkan langkah untuk gaet bintang Tottenham. Manchester United tengah merencanakan langkah besar untuk mendatangkan bintang Tottenham Hotspur, Mickey van de Ven, musim panas ini. Pertemuan mengenai masa depan sang pemain telah dijadwalkan, menurut laporan Court Offside. The Red Devils diperkirakan akan sibuk di bursa transfer musim panas untuk memperkuat skuad mereka, sementara Spurs berpotensi kehilangan sejumlah pemain bintang setelah musim yang buruk. Posisi Tottenham yang hanya 2 poin dari zona aman dengan 4 pertandingan tersisa membuat mereka terancam degradasi ke Championship. Van de Ven, bek tengah asal Belanda, menjadi salah satu target utama United. Kehadirannya di London Utara semakin tidak stabil, dan dia dikabarkan ingin hengkang setelah musim yang mengecewakan. Meski demikian, Spurs berusaha menahannya dengan mematok harga 80 juta pound sterling, meski harga tersebut bisa turun drastis jika mereka terdegradasi. Van de Ven juga dikabarkan akan menuntut kontrak sekitar 200.000 pound sterling per minggu di klub barunya. Sebuah sumber mengungkapkan kepada Court Offside bahwa pertemuan antara Van de Ven dan pimpinan Tottenham telah dijadwalkan setelah musim berakhir, terlepas dari apakah Tottenham selamat dari degradasi atau tidak. Fokus utama Van de Ven saat ini adalah membantu Tottenham bertahan di Premier League, tetapi minat dari klub-klub besar seperti Liverpool dan Manchester United bisa memberikan tekanan tambahan bagi Spurs. Manchester United prioritaskan bintang 90 juta pound sterling yang lebih hebat dari Anderson. Manchester United tengah bersiap untuk mengarungi bursa transfer musim panas dengan ambisi besar, terutama setelah mereka hampir memastikan tiket ke Liga Champions. United memulai tahun 2026 dengan kuat dan bertekad mempertahankan performa ini di musim depan. Ineos menyadari bahwa Michael Carrick atau manajer permanen lainnya memerlukan skuad lebih tangguh untuk menghadapi musim 2026-27. Saat ini, United unggul 11 poin dari posisi kelima di klasemen Liga Inggris, yang berarti mereka hampir pasti kembali ke kompetisi Liga Champions setelah absen sejak 2023. Namun, untuk melangkah lebih jauh, mereka perlu memperkuat beberapa posisi kunci, terutama di lini tengah dan sayap kiri. Di lini tengah, United merencanakan perekrutan besar dengan target mendatangkan setidaknya 2 pemain baru. Hal ini menjadi penting mengingat kontrak Casemiro yang akan berakhir dan keinginan Sir Jim Ratcliffe untuk menjual Manuel Ugarte yang dinilai kurang berkontribusi. Kobbie Mainoo telah memperpanjang kontraknya, namun United kini butuh partner yang tepat untuknya, dengan Elliot Anderson dari Nottingham Forest menjadi target utama, meski ia lebih condong ke Manchester City. Di sayap kiri, Morgan Rogers dari Aston Villa menjadi incaran utama, mengungguli Rafael Leao dari AC Milan. Rogers yang mampu bermain di tengah dan sayap
dilaporkan siap bergabung jika United lolos ke Liga Champions, meski banderolnya mencapai 90 juta pound sterling. United berharap bisa menurunkan harga tersebut, terutama dengan kehadiran Leao yang lebih terjangkau. Anderson dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dan telah menjadi andalan timnas Inggris, meski Forest kesulitan di papan bawah klasemen. Namun, Rodgers menawarkan kemampuan magis yang bisa mengubah jalannya pertandingan, mencetak 12 gol dan 9 assist dalam 49 pertandingan untuk Villa musim ini. Jika United mampu menurunkan harga Rodgers, ia bisa menjadi tambahan berharga bagi lini depan klub, terlebih lagi ia sudah dikenal baik oleh Carrick dan Wilcox. Jika Anderson lebih memilih City, Rodgers bisa menjadi pilihan cerdas bagi United. Man United pertimbangkan tukar Manuel Ugarte dengan Sandro Tonali. Manchester United dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah besar di bursa transfer dengan melibatkan Manuel Ugarte dalam potensi kesepakatan. Langkah ini dilakukan untuk membuka peluang merekrut gelandang Newcastle United, Sandro Tonali. Menurut laporan Football Insider, United bisa menggunakan Ugarte sebagai bagian dari skema tukar tambah. Situasi ini muncul di tengah rencana perombakan lini tengah di Old Trafford. Ugarte sendiri mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain reguler. Sejak kedatangan Michael Carrick sebagai pelatih interim, perannya semakin berkurang. Di sisi lain, Newcastle masih meminati gelandang asal Uruguay tersebut. Ketertarikan ini membuka peluang terjadinya negosiasi antara kedua klub. Newcastle United kembali menunjukkan minat terhadap Manuel Ugarte. Ketertarikan ini sudah berlangsung sejak sang pemain masih membela Sporting CP. Menurut Football Insider, upaya Newcastle sempat terjadi pada Januari lalu, namun ditolak oleh Manchester United. Kini, peluang itu kembali terbuka menjelang bursa transfer musim panas. Performa Ugarte yang menurun juga menjadi sorotan. Ia bahkan belum mencatatkan starter di Premier League sejak awal Januari. Sejak ditangani Michael Carrick, Ugarte mulai tersisih dari pilihan utama. Ia kalah bersaing dengan Kobbie Mainoo di lini tengah. Manchester United juga berencana melakukan perubahan besar di sektor tersebut. Kepergian Casemiro menjadi salah satu faktor yang memicu restrukturisasi skuad. Meski masih terikat kontrak hingga 2029 setelah didatangkan seharga 51 juta pounds, masa depan Ugarte mulai dipertanyakan. Kesulitan beradaptasi dengan sistem taktik membuat peluang hengkang semakin besar. Manchester United menjadikan Sandro Tonali sebagai target utama di lini tengah. Hal ini terjadi setelah mereka berpotensi kalah bersaing dengan Manchester City dalam perburuan Elliot Anderson. Dengan memanfaatkan minat Newcastle terhadap Ugarte, United mencoba merancang kesepakatan kreatif. Skema tukar tambah menjadi opsi yang sedang dipertimbangkan. Namun, transfer ini tidak akan mudah terwujud. Newcastle harus mempertimbangkan dampak besar jika melepas pemain penting seperti Tonali sebelum kontraknya berakhir pada 2028. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.